Shalom, sahabat WB yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini Renungan Harian Wanita Bijak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 berjudul Kebersetiaan Deborah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Sebelum kita bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Hari ini adalah anugerah yang baru bagi kami semua Tuhan. Dan saat ini kami ingin menikmati akan kebenaran firman-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk dapat memahami dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan segala yang terjadi dalam hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Kita akan bersama-sama membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 4. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu.
Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Kitab Galatia pasal 6 ayat kedua. "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Amin. Sahabat UEB, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimana Barak meresponi permintaan Deborah? Kita dapat bersama-sama membaca kembali dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat ke-8. Kedua, apa konsekuensi dari respon Barak tersebut? Sahabat WB bisa melihat kembali di ayat ke-9. Sahabat WB, Deborah adalah seorang hakim perempuan Israel pada zamannya yang menyampaikan pesan Tuhan untuk keberlangsungan sebuah bangsa. Dari Deborah kita dapat belajar bagaimana dia adalah seorang pemimpin yang tidak otoriter sekalipun dia sendiri telah menyampaikan pesan Tuhan kepada Barak tentang bagaimana Tuhan akan menyerahkan Sisera panglima tentara Yabin. Namun Barak menyatakan bahwa dia akan maju kalau Deborah ikut maju. Deborah bersedia untuk maju bersama-sama dengan Barak. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana seorang pemimpin, namun tentu saja permintaan Barak ini juga ada konsekuensinya. Kebersediaan Deborah yang disertai dengan ketegasan menjadi karakter yang kuat dalam kepemimpinannya. Sahabat WB, kisah ini juga menjadi evaluasi bagi kita. Apakah pada saat kita menerima wewenang untuk memimpin, kita juga tetap punya kebersediaan seperti Deborah?
Bersediakah engkau menanggung kelemahan rekan lain dan kadang harus menolong melakukan apa yang rekan lain tidak kerjakan dengan tidak bersungut-sungut? Sahabat WB, kebersediaan kita menerima dan menolong kelemahan yang lain bukanlah kelemahan, namun sebaliknya itu akan menjadi kekuatan karakter kita yang mencerminkan Kristus. Sebelum kita membagikan firman Tuhan ini kepada kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama tentang Deborah. Bagaimana dia adalah seorang hakim, seorang pemimpin ya Tuhan yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah-Mu, dengan tidak bersungut-sungut. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini juga menjadi sebuah evaluasi bagi kami Tuhan. Ketika kami diberikan satu kepercayaan, kami juga bisa belajar dari apa yang Tuhan berikan kepada Deborah. Kami juga boleh belajar dari sana Tuhan, bagaimana kami tidak bersungut-sungut, saling menolong satu sama lain di antara rekan-rekan kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, maupun di dalam apapun yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami kerjakan di dunia ini. Bapa, ajarkan kami untuk terus mau Tuhan berkomitmen dan terus belajar ya Tuhan akan kebenaran-Mu, dan terus juga mempraktekkan ya Tuhan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kitab Galatia pasal 6 ayat kedua dalam terjemahan baru edisi kedua berfirman, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.